Aku waktu itu lihat pocong mas. Waktu itu pernah kejadian ada cewek gantung diri mas di hutannya situ. Ada yang keluar dari kamar kakak. Itu cewek rambutnya panjang, hitam. Ketuan itu terus tengah malam kok bunyi sendiri gongnya itu. Kayak taring macan. Itu ukurannya sama kayak tanduk kerbau. Ada salah satu wayang yang memang kulitnya itu terbuat dari kulit manusia mas. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Pada video kali ini kita akan mendatangkan lagi sosok Gracie yang dulu di video sebelumnya bercerita tentang ayahnya yang telah dikirimi santet. Dan di sini dia akan bercerita tentang pengalaman pribadinya yang bersinggungan juga dengan hal-hal mistis. Mau tahu seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mas Gesi. Halo mas. Nah, pada video sebelumnya kan Mas Gesi bercerita tentang ayah ya yang dikirimi santet karena mungkin berurusan dengan orang yang ya punya penyakit hati yang kurang baik juga. Iya betul. Nah, di sini pada video ini mau bercerita tentang hal pribadi ya Mas. Nah, itu ceritanya seperti apa Mas? Itu pengalaman mistis pribadi ya mas. Itu waktu aku umur sekitar 7 tahun. Umur 7 tahun iya. Berarti masih kecil ya? Waktu itu masih SD kelas 1 mas. Oh, kelas 1. Waktu SD kelas 1. SD kelas 1 kebetulan diajak papa ke daerah Banyumanik mas. Banyumanik ya? Daerah Banyumanik. Diajak ke ada, terus waktu sekitar jam setengah 11 malam mau pulang ke rumah. Kebetulan rumah di daerah Kaliwiru. Dan waktu itu juga Gombel kan, jalan Gombel itu waktu itu masih 2 arah mas. Sekarang kan satu arah. Itu terus turun, kebetulan itu hujan deras. Hujan deras. Terus waktu sampai Gombel berhenti dulu buat ngambil jas hujan. Waktu ngambil jas hujan kan waktu kecil kan juga nggak tahu ya mas, kalau maksudnya berhenti itu kenapa gitu. Terus pakai jas hujan, aku ngeliat karena kalau arah dari ada keturun kan yang sekarang bekas hotel Ski Garden apa itu kan. Itu kan kiri jalan kan mas. Bila kita berhenti juga di pas itu, di tempatnya itu. Oh, di tempat hotelnya itu ya. Terus berhenti, aku ngeliat nih ke hutannya itu kan sekarang jadi hutan kak gitu kan mas. Jadi hutan, ngeliat kok aneh. Kayak aku ngelihat yang biasanya enggak aku lihat gitu loh mas. Lihat apa? Aku waktu itu lihat pocong mas. Pocong sama cewek, rambutnya tuh panjang banget. Putih, rambutnya panjang banget. Si pocongnya itu kayaknya tuh kayak emang udah lusuh. Udah lusuh gitu. Kalau si ceweknya itu kayak itu sih mas, kayak dia ngelihat tatapan kosong. Kayak gimana ya? Kayak orang stres gitu loh mas. Kayak orang ngelamun gitu. Di situ.
Terus ngeliat kan, terus langsung udah pakai jas hujan, nyempetin ngeliat lagi, kok nggak ada. Nah itu pas melihat itu Mas ngerasa gimana? Kalau takut sih enggak sih Mas, mungkin nggak takut atau waktu kecil itu juga kurang ngerti kan itu apa gitu kan. Terus sampai rumah kebetulan lampu mati juga, hujan deras, belum sempat cerita juga, langsung tidur kan itu. Paginya waktu mau berangkat sekolah baru cerita ke orang tua. Kalau semalam waktu berhenti di Gombel lihat pocong sama cewek itu. Terus papa kan juga bingung kok bisa lihat gitu. Terus dibawalah aku ke temennya juga buat nutup ya mungkin mata batin ya Mas, mungkin ya Mas. Nutup itu. Terus sampai sekarang juga bisanya cuma ngerasain, nggak bisa ngelihat langsung kayak waktu kecil itu. Terus pernah kejadian juga barusan sih, itu kan kebetulan kakak juga punya rumah di Salatiga. Di perumahan situ nggak tahu nih apa, nggak tahu kalau perumahan itu bekas hutan waktu dulu. Terus kakak naik pesan Gojek mau pergi kan, nah ternyata si masnya yang driver itu bilang, loh mbak kok mau beli rumah di sini gitu. Loh emang kenapa mas, kakakku bilang gitu. Dulu tuh di sini waktu kecil saya mainnya di sini. Di sini tuh dulu hutan. Terus waktu itu pernah kejadian ada cewek gantung diri mas di hutannya situ. Di hutannya situ gantung diri. Kebetulan juga barusan sih, mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu didengerin suara orang nangis. Cewek nangis ya. Di rumahnya itu mas. Cewek nangis. Terus pernah juga dibentak sama kakak, bilang gitu, diem. Itu yang denger kakak sama Mas? Kakak kebetulan. Waktu itu aku pas di Ambarawa. Gitu. Esoknya baru kakak cerita kalau habis dengerin gini, itu ternyata sering mas, ceweknya itu, mbaknya itu nangis. Gangguannya sering? Sering mas. Terus yang paling, ya mungkin yang menurutku paling serem sih di antara yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu, sebelum yang nangis, mungkin 2 menitan sebelum yang nangis itu ada kayak suara petir. Dikirain plafonnya jatuh atau gimana, dicariin juga nggak ada. Terus selang beberapa menit ada suara nangis itu mas. Suara nangis. Kebetulan juga kakakku takut kan. Terus besoknya kita ketemu cerita. Aku ceritanya juga bingung harus gimana kan. Terus aku konfirmasi sama Mbak Vina lagi, konfirmasi ya mungkin itu mbaknya yang gantung diri itu mas, di hutannya itu. Mbaknya gantung diri itu. Terus kalau aku mikirnya sih mungkin kan kalau nangis gitu kan mungkin cuma butuh apa ya, ada yang mau disampaikan ya mungkin ya mas. Entah butuh doa ataupun gimana. Cuma kalau aku dari pribadi, kalau semisal bisa tak tolong, entah dibantu doa atau gimana, pasti dibantu mas. Kalau hal kayak gitu kan juga kasihan juga kan mas, kalau penasaran terus, nangis terus gitu kan. Pasti ada hal yang mau disampaikan ke. Nah, karena dengernya di rumah itu kan mungkin ada yang mau disampaikan ke yang punya rumah gitu. Nah itu sendiri kan yang dialami dari kakaknya Mas Desi ya. Nah dari sebelumnya membeli rumah itu kan berarti ada warga sekitar juga memberikan wanti-wanti. Berarti kan ada cerita atau penampakan atau eksistensi ya dari wanita tersebut yang mungkin mengganggu warga sekitar itu juga ya. Nah ini sampai sekarang masih kalau gangguan warga sekitar
Kalau warga sekitar kurang tahu sih Mas. Kalau yang dirasakan dari kakaknya sendiri yang menempati di rumah itu? Ya dirasakan sih sering. Ya seringnya itu Mas, orang nangis itu, cewek nangis itu. Cuman kalau aku pribadi di rumah itu juga pernah. Waktu itu aku di ruang tamu lagi nonton TV kan Mas, lagi nonton TV. Dan adabnya tuh nyerong Mas. Jadinya tuh aku di sini, depan sini TV. Di sini kan kamar Mas. Iya. Terus kayak ekor mataku kan masih ya ekor mata kan masih bisa ngelihat ya Mas gitu. Ada yang keluar dari kamar kakak. Itu cewek, rambutnya panjang. Hitam. Bajunya tuh hitam. Rambutnya juga panjang gitu. Sekelebatan gitu, cas ke arah belakang. Belakang rumah itu pohon-pohon bambu. Waduh. Gitu. Di belakang rumah pohon-pohon bambu. Terus waktu itu cuma aku sama kakakku yang cowok. Kebetulan dia juga lagi di dapur kan Mas. Terus waktu kakakku cewek pulang aku bilang, aku tadi lihat cewek keluar dari kamarmu. Hitam gini. Terus jadi kayak parno gitu loh Mas. Kok maksudnya kok gangguannya tuh ada aja gitu di rumah itu. Gitu. Dari pengalaman Mas sendiri itu kan dulu yang ada video sebelumnya itu kan si Vina juga ngobrol tentang keluarganya Mas yang berprofesi sebagai dalang yang betul. kakung ya. Iya. Nah itu ada cerita nggak Mas? Soal yang kakung itu ya. Iya. Kalau yang kakung sih, aku tahu kalau yang kakung itu dulu dalang. Aku SD. Atau SD. SD kelas 6 lah baru tahu kalau yang itu ternyata dulu dalang. Mbak kakung dulu dalang. Makanya kok aku ngeliat tuh di rumah masih banyak wayang-wayangnya yang dulu dipakai. Terus gamelannya juga ya? Masih Mas. Terus sama beberapa keris yang dipakai buat yang dulu, dipakai mbah dulu masih disimpan. Dan katanya papa serta kakak aku ada salah satu wayang yang memang kulitnya itu terbuat dari kulit manusia Mas. Serius? Iya Mas, dari kulit manusia. Sampai sekarang tinggalannya wayang sama gamelan itu masih kan. Terus gamelannya sekarang dipakai buat latihan gamelan karawitan gitu dipakai. Jadi ya masih fungsi sampai sekarang Mas. Gitu. Nah, dulu apa namanya dalang wayang ya. Nah, pernah nggak ada cerita atau mungkin dari ayah yang cerita tentang yang kakung ini tuh dulu terkenal banget di daerah kita itu? Pernah sih Mas diceritain. Dulu kan yang dalang terus sering main di daerah apa sih? Daerah Jambu. Jadi kalau dulu kan mungkin belum ada motor atau gimana ya Mas. Bener-bener alat set itu dipikul dari rumah ke tempat yang mau main itu, tempat yang buat main. Kalau terkenal sih ya bisa dibilang gitu Mas, karena juga kan depan rumah kan gang ada tanjakan itu Mas. Tanjakan itu kalau warga sekitar nyebutnya tanjakan Bagong karena dulu Mbak Kakung namanya dalang Bagong di situ. Tanjakan Bagong, kalau orang-orang sekitar nyebutnya situ. Tanjakan Bagong. Terus kalau pernah sih kejadian aneh juga berhubungan sama gamelannya Mbak Kakung juga. Waktu itu gongnya itu ketutupan, nggak sengaja ketutupan sama MMT atau apa itu Mas? MMT. Iya. Ketutupan itu terus tengah malam kok bunyi sendiri gongnya itu bunyi sendiri. Disamperin, ternyata ada barang yang nutupi gongnya itu. Bunyi sendiri? Iya Mas, bunyi sendiri tengah malam gitu. Terus disingkirin udah nggak bunyi lagi. Itu waktu ketika yang kakung masih atau sudah meninggal juga? Sudah meninggal juga. Nah,
selain gamelan, wayang, ada lagi nggak Mas? Mungkin yang diwariskan ke ayah yang mungkin sekarang masih disimpan. Kalau tinggalan itu masih Mas, dan aku pun juga tahu barusan waktu bapak diobatin sama Mbak Vina, terus bapak tuh ngeluarin barang-barang tinggalannya Mbak Kakung. Apa aja Mas? Itu lumayan sih Mas, ada sekitar 5 mungkin. 5. Itu dibungkus pakai kain gitu kan, pakai kantong gitu. Dan isinya tuh memang macam-macam. Kayak ada apa ya, ya barang-barang kayak gitu sih Mas, ya enggak ya awam sih aku lihatnya, barang-barang kayak gitu enggak biasanya yang tak lihat gitu juga. Aku juga kaget kalau bapak ternyata masih ditinggali juga barang-barangnya Mbah Kakung gitu kan. Gitu. Ada salah satu barang yang pada video sebelumnya si Vina bilang cakar burung ya. Iya betul Mas. Nah itu yang hitungannya fisik dari yang dulu dipakai yang Kakung untuk melindungi ya. Nah untuk ya hitungannya sebagai melindungi dari hal-hal yang kurang baik juga. Nah itu juga dilihatkan dari bapak ketika memperlihatkan itu juga. Iya benar Mas. Waktu itu kalau bendanya sih wujudnya kayak cakar burung. Itu potongan ya kayak cakar ayam yang dikonsumsi sekarang itu kan. Itu cuma agak gede. Gede. Terus ada taring juga, taring apa ya? Kayak taring macan. Itu ukurannya sama kayak tanduk kerbau. Gede, emang gede. Nah, dari hal benda-benda tersebut yang masih disimpan itu, Mas ngerasa nggak ada yang ini kok rasanya kadang atau pas kapan ini bisa berinteraksi atau dia hanya disimpan bapak aja sih kayak gitu. Kalau setahu kan, karena aku juga tahunya barusan kan Mas, kalau ada barang yang ditinggalin ke bapak, aku belum ngerasa apa-apa sih sama barang tersebut. Ke aku pribadi belum ada kejadian ataupun ngerasa aneh tuh belum kalau itu. Oke. Mungkin itu ya Mas cerita dari pengalaman pribadinya Mas Gresi sendiri. Iya betul. Nah mungkin ada cerita lain nanti bisa disambung di video yang lain ya Mas. Siap. Ya. Makasih Mas sudah mau datang sini. Siap Mas, terima kasih juga. Ya. Oke Sobat Mistis, seperti itulah pengalaman pribadi tentang Mas Gresi yang bersinggungan langsung dengan hal-hal gaib. Nantikan cerita dan pengalaman mistis di sekitar kita hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis.